Di kehidupan sebelumnya, suamiku Bayu mengaku bisa melihat hitungan mundur kematian. Dia masih punya 100 tahun umur tersisa. Aku kembali ke hari sebelum perjalanan kami dengan Bayu. Ini hitungan mundur kematianku. Tunggu, aku cuma punya 2 tahun lagi, kok bisa langsung lompat ke 80 tahun? Di kehidupan sebelumnya, suamiku Bayu mengaku bisa melihat hitungan mundur kematian. Awalnya, aku nggak percaya dia. Sampai ayahku jadi orang pertama yang mati seperti yang dia prediksi. Saat itulah aku tahu dia berkata jujur. Tak lama kemudian, kesehatanku memburuk dengan cepat. Rambutku mulai memutih. Dia keluar dari pekerjaannya untuk mengajakku keliling dunia. Perhatian dan kasih sayangnya yang terus-menerus membuatku percaya padanya. Aku akhirnya menerima kematianku sendiri. Chika, kamu sudah bangun. Coba lihat apa yang sudah kususun. Rencana perjalanan keliling dunia yang lengkap. Bagaimana menurutmu? Bayu cuma punya 2 tahun lagi untuk hidup, terus kenapa dia mengaku punya 100 tahun? Mungkinkah dia sudah membohongiku selama ini? Chika, kamu keluh? Kamu tidak suka? Bayu, terakhir kali kamu bilang, apa benar aku cuma punya sisa 2 tahun? Masa sih aku bohongin kamu? Sini. Jangan khawatir. Selama 2 tahun ini, aku akan selalu bersamamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kalau kamu akan hidup sampai kapan? 100 tahun. Cukup lama untuk merawatmu dan merindukanmu seumur hidup setelahnya. Aku bisa melihat umur. Ini berbeda. Apa yang terjadi? Umurku dan miliknya. Apa umurku ditambahkan ke umur Bayu? Kehidupan masa lalu, penipuan, umur, dan sehelai rambut beruban ini. Bayu, jangan-jangan, apa kamu mencuri umurku? Chika, melamun lagi? Ayo kita berkemas. Kita berangkat besok. Oke. Jika yang kupikirkan ini benar, maka semua yang ada di depan mataku adalah kebohongan. Bayu, dirimu yang sebenarnya. Seperti apa kamu yang sebenarnya? Dan juga, kalau soal mencuri umur, dia belum melakukan apa-apa sejak tiba di sini. Kenapa umurku masih terkuras? Chika, ayo kita berangkat lebih awal. Kita masih bisa mengejar matahari terbit di puncak. Bagaimana mungkin dia mencuri 1 tahun umurku? Apakah ini ada hubungannya dengan perjalanan ini? Datang, jangan terburu-buru, jalannya licin, pelan-pelan saja. Chika, lihat betapa jernih airnya. Udara di sini jauh lebih baik daripada di kota, kan? Chika, kamu pasti lelah. Ini, minumlah teh. Sebentar lagi, kita akan sampai di pendopo pertengahan gunung. Ayo pergi. Kita sudah mendaki sejauh ini, tapi tidak ada yang aneh terjadi.
Sisa umurku 3 tahun tidak bergerak sama sekali, dan dia tidak melakukan gerakan mencurigakan sedikit pun. Lalu kunci dari pertukaran umurnya, apa sebenarnya itu? Ini bukan tentang pendakiannya. Cika. Besok, bagaimana kalau kita pergi ke Swiss? Matahari terbit di atas pegunungan Alpen Swiss bahkan lebih indah daripada di sini. Kita bahkan bisa bungee jumping di sana. Apa? Mengapa dia begitu bersemangat untuk pindah? Cika, pemandangan dari sini indah sekali, bukan? Apa kamu ingin melihatnya lebih jelas? Biarkan aku membantumu. Kamu sedang apa? Kamu lagi apa? Aku lihat kamu di sana, cuma melamun memandang pemandangan, sampai melamun. Aku khawatir kamu kedinginan. Dia tadi nggak berniat mendorongku, kan? Apa aku cuma kebanyakan mikir? Cika, kamu terus bilang pengen coba bungee jumping. Ayo kita pesan tiket ke Swiss sekarang juga. Kita baru aja sampai, terus mau pergi setelah 1 malam. Oke, kalau gitu kita tinggal beberapa hari lagi. Kenapa dia buru-buru banget? Dulu, dia nggak kayak gini. Aku akan perpanjang masa menginap kita sekarang. Seharian ini aku tegang di dekatnya, dan gak ada apa-apa yang terjadi. Rambutku rontok. Rambutku, mulai memutih. Ini gimana bisa? Umurku berkurang lagi. Waktu itu, rambutku juga mulai rontok sekitar waktu segini. Waktu itu, aku cuma menyalahkan stres. Aku nggak terlalu memikirkannya. Apa ini juga terjadi waktu itu? Apa umurku diam-diam terkuras seperti ini? Lihat, Cika. Kamu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Dia ngapain sih? Kita bahkan nggak berhadapan langsung sekarang. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Halo, Cika, aku sudah kembali. Lima tahun umur yang hilang itu benar-benar pindah ke dia. Ini beneran jadi hitam? Cika, ada apa? Kenapa kamu bahkan gak sadar kamu ngejatohin HP? Tapi dia tetap mencuri umurku. Cika, kenapa kamu telepon aku berkali-kali? Ada apa? Aku tadi ada di bawah, mengambil beberapa hadiah. Aku khawatir kamu ada keadaan darurat, jadi aku langsung buru-buru kembali. Aku panik sekali memeriksa apakah dia mencuri umurku sampai hampir ketahuan. Tidak apa-apa, aku cuma mau tanya kamu tentang tujuan kita berikutnya. Kita mau kemana? Benarkah? Cuma untuk menanyakan tentang tujuan, kamu terus-menerus meneleponku. 5 kali. Lalu apa lagi? Alasan lain apa lagi yang mungkin ada? Baiklah, aku cuma bertanya, kalau tidak ada apa-apa, ya sudah, tujuan kita berikutnya adalah bungee jumping di Swiss. Karena kamu sangat bersemangat,
Ayo kita berangkat besok. Kamu yang bersemangat, kan? Baiklah. Kalau begitu kamu yang pesan tiketnya. Sepertinya aku belum cukup berusaha. Aku harus menjauh darinya. Benar, aku sama sekali tidak boleh mengikuti rencananya. Aduh, Bayu. Aku meninggalkan kartu identitasku di hotel. Aku harus kembali mengambilnya. Jangan khawatir, Chika. Kita bisa minta hotel mengirimkannya ke kita. Lebih praktis. Dia cuma tidak mau aku pergi. Dia pasti sedang berjaga-jaga. Tidak perlu. Aku akan mengambilnya sendiri. Lagi pula, untuk dokumen penting seperti ini, menyerahkannya ke orang lain tidak aman, kan menurutmu? Nah, kamu tidak bisa membantah itu, kan? Chika. Aku benar-benar bingung harus bagaimana denganmu. Kalau begitu aku akan kembali bersamamu. Aku ikut denganmu. Tidak perlu. Kamu naik pesawat ini dulu. Aku akan naik pesawat yang nanti saja. Lagi pula, biaya perubahan untuk 2 orang tidak murah. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Penerbangan berikutnya. Tidak terlalu lama lagi. Dengarkan. Aku harus membuatnya percaya padaku, agar aku bisa pergi. Kita sudah menghabiskan banyak untuk perjalanan ini. Kita harus hemat di mana bisa. Jangan khawatir. Aku akan berangkat paling lambat besok pagi untuk bertemu denganmu, oke? Baiklah. Untungnya, aku belum pernah berbohong padanya sebelumnya. Jadi pertama kali aku berbohong padanya. Seharusnya tidak mencurigakannya. Aku sebenarnya tidak ingin pergi ke Swiss lagi. Chika, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak datang ke Swiss? Aku hanya tiba-tiba tidak ingin pergi. Aku tidak perlu berpura-pura lagi. Bagaimana mungkin? Tapi kali ini, aku tidak pergi ke Swiss dengannya. Dan tidak ada kontak dengannya, jadi kenapa umurku masih berkurang 5 tahun? Aku bahkan tidak perlu ada di sana. Lalu metode apa yang dia gunakan? Kita bahkan belum pernah bertemu. Jadi, kenapa umurku masih berkurang? Mungkinkah, apa aku melewatkan petunjuk penting selama ini? Mereka juga kebanyakan sudah menghitam. Chika, jelaskan dirimu. Bukankah kita seharusnya pergi ke Swiss bersama? Kamu lagi merajuk tentang apa? Aku cuman gak mau pergi. Apa aku harus punya alasan untuk segalanya? Tapi kamu gimana? Kenapa kamu sangat ingin aku pergi? Ada apa, ya?
Bagaimana kalau aku menolak? Apa yang akan terjadi nanti? Chika, maafkan aku. Aku minta maaf atas sikapku tadi. Aku cuma terlalu cemas. Kalau kamu benar-benar nggak mau pergi, ya sudah, kita nggak usah pergi. Itu punya arti ganda. Jadi, bahkan tinggal di rumah pun mengurangi umurku. Nggak ada tempat yang aman, bahkan rumah sendiri. 2 hari, dan aku kehilangan 10 tahun. Dengan kecepatan ini, aku cuma punya sisa 40 hari. Tapi di kehidupan sebelumnya, butuh waktu 2 tahun penuh untuk menguras habis umurku. Apa yang sedang terjadi kali ini? Chika, jangan khawatirkan itu. Aku cuma khawatir aku melakukan kesalahan dan membuatmu kesal. Kalau begitu, biarkan aku membuatkanmu secangkir teh. Oke? Aku sudah bersembunyi di rumah, tidak bepergian, tidak olahraga, bahkan menghindari kontak dengannya. Kenapa umurku masih berkurang? Apa aku benar-benar salah paham? Kunci dari pertukaran umur tidak ada hubungannya dengan semua itu. Chika, ini, minum teh dulu. Kamu terlihat tidak enak badan. Aku akan keluar sebentar untuk menerima telepon. Dia sedang bicara dengan siapa? Apa yang harus dia sembunyikan dariku seperti ini? Ini terjadi lagi. Tidak. Kali ini bahkan lebih cepat. Bagaimana caranya dia mengambil hidupku? Apa yang aku lewatkan? Dia menguras diriku. Secara alami seperti tanaman melakukan fotosintesis. Tidak ada ritual, tidak ada lokasi khusus. Asalkan aku berada dalam wilayahnya. Tunggu. Dia juga sering datang ke sini belakangan ini. Siapa itu? Tunggu sebentar. Sekarang aku tahu apa yang terjadi. Hanya 5 tahun. Apa aku baru saja melakukan sesuatu yang menghentikannya untuk mencuri umurku? Chika, ibu mengalami kecelakaan. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Apa? Ibu, Dokter, bagaimana kondisi ibu? Itu aritmia karena kelelahan. Tidak ditemukan kerusakan besar. Dengan istirahat beberapa hari dan obatnya, dia akan baik-baik saja. Terima kasih, dokter. Chika, jangan khawatir. Kata dokter ibu akan baik-baik saja. Bayu, bisakah kamu melihat umur ibu? Dia, berapa lama lagi dia punya? Ibu, dia. Dia telah mengorbankan segalanya untukmu, untuk keluarga ini, dan untuk perusahaan. Aku melihat takdirnya. Dia sudah diambang kematian. Paling lama. Dia hanya punya sisa 5 tahun lagi. Dia berbohong padaku lagi. Sama seperti dulu, saat dia berbohong bilang aku hanya punya 2 tahun. Mungkinkah dia tidak hanya mencuri umurku, tapi juga mengincar umur ibu? Karena aku melawan dengan keras, mencuri umurku jadi lebih sulit baginya.
Jadi dia ganti sasaran. Dia memilih orang yang paling mempercayainya. Ibuku? Chika, jangan sedih. Kita akan manfaatkan tahun-tahun ini untuk menemani ibu, agar dia tidak menyesal. Ibu. Ibu sudah bangun. Bantu ibu duduk. Ibu, aku bawa bubur kesukaan ibu, biar aku ambilkan mangkuk. Sudah kuduga, hatimu memang baik. Kamu belum tidur sama sekali beberapa hari terakhir. Ibu, iya, kita akan keluarga. Yang penting, ibu cepat sembuh, semua ini jadi berarti. Dot. Begitulah awalnya dia memperlakukan aku. Begitu lembut dan perhatian. Lalu, sedikit demi sedikit, dia mencuri hidupku. Aku harus membongkar siapa dia sebenarnya. Tapi bagaimana caranya? Aku dapat ide. Bagaimana kalau laporan medis ibuku bisa membuktikan dia masih punya 35 tahun lagi untuk hidup? Enak. Makan lagi. Bayu, kenapa kamu bohong padaku? Bilang ibu cuma punya 5 tahun lagi. Lihat baik-baik. Ini laporan medis ibu. Semua levelnya dalam batas normal. Kenapa kamu bicara buruk tentang ibuku seperti itu? Chika, yang kamu lihat cuma angka-angka dingin. Tapi yang aku lihat adalah hidupnya perlahan menghilang. Sama seperti ayah dulu. Laporan medisnya juga baik-baik saja, kan? Tapi kemudian, Chika, kenapa kamu bicara seperti itu pada Bayu? Bayu, soal umurku ini, apa benar aku cuma punya 5 tahun lagi? Bayu, kamu berbohong. Apa maumu sebenarnya? aku, Nona Chika, kamu salah paham. Pengabdian suamimu pada ibumu, kami semua melihatnya. Tidak masuk akal. Bayu, kamu memang aktor yang ulung. Semua orang ada di pihakmu, dan aku yang jadi penjahat yang tidak masuk akal di sini. Dari yang kulihat, setiap kali dia menyentuhku, dia menguras umurku. Jadi aku tak bisa biarkan dia menyentuh ibu. Akan kuseka. Ibu, biar aku yang pegang tangan ibu. Tenang, kamu kikuk sekali. setelah diseka, Tanganku sudah baik. Tak usah. Chika Davis, kamu kenapa sih? Kamu sudah gila? Apa masalahnya kalau Bayu menyentuhku? Dia itu virus. ibu, jangan marah. Chika hanya khawatir pada ibu, mungkin dia pikir aku terlalu kasar. Aku mengerti. Kemari, Bayu. Punya menantu laki-laki seperti kamu, Bayu, membuatku jadi wanita paling beruntung. Basa-basi sekali. Dia benar-benar berpura-pura. Berusaha membuat ibu membenciku. Tapi, umur ibu stabil. Sepertinya mencegah Bayu menyentuhnya langsung berhasil. Ibu, semuanya sudah kurencanakan. Begitu ibu keluar, kita akan pergi ke resort Tirta Asri di luar kota. Kita akan bersantai dan melepas lelah. Dan membuat ibu sehat kembali. Baik. Kenapa dia tiba-tiba begitu bersemangat mengajak ibuku jalan-jalan? Kecuali, kalian tidak akan kemana-mana. Jangan pergi. Enggak, aku enggak pergi. Salahnya jalan-jalan apa? Gimana pendapat ayah tentang jalan-jalan? Jalan-jalan. Enggak, aku nggak mau pergi. Enggak, ayah sudah tua. Sudah nggak semangat lagi jalan-jalan. Ayah, bukannya justru karena sudah tua, ayah harusnya lihat dunia. Jadi, besok, aku ajak ayah ke selatan, ke kota yang lebih hangat. Keluar, lihat lebih banyak. Ayah tahu kamu anak baik, tapi terlalu mahal. Ini caraku menghormati ayah. Masa dibilang buang-buang duit?
Ayo dong. Siapin barang-barangmu. Ayo pergi. Chika. Ayah pulang. Ayah. Rambut ayah, kenapa? Chika. Ayahmu sudah tua. Rambut beruban sedikit itu wajar. Ini. Cepat siapkan beberapa baju sehari-hari ayah. Besok, ayah dan aku terbang ke Swedia. Ini. Ayah diajaknya jalan-jalan. Pulang-pulang rambutnya jadi beruban semua. Dengan trik yang sama, dia mencuri umur ayah. Kali ini, aku nggak akan biarkan dia melakukan hal yang sama ke ibu. Ibu nggak ingat? Ayah pergi jalan-jalan dengannya, dan setelah itu, kesehatannya langsung menurun. Ibu, sudah lupa? Kesehatan ayah memburuk tepat setelah dia pergi jalan-jalan dengan Bayu. Chika, kematian ayahmu adalah kecelakaan, dia menderita albinisme. Apa hubungannya dengan perjalanan itu? Bagaimana bisa kamu menyalahkan ini pada Bayu? Chika, bagaimana bisa kamu mengatakan itu tentang aku? Ayahmu memperlakukan aku seperti anaknya sendiri. Mengapa aku akan menyakitinya? Kamu pandai sekali berakting, Ibu. Aku dulu sama sepertimu, sepenuhnya tertipu olehnya. Sampai aku melihat umurku sendiri menghilang hari demi hari. Chika, lihat apa yang telah kamu lakukan pada Bayu. Lihat bagaimana kamu menyakitinya. Apakah kamu mencoba untuk membuatku kena serangan jantung? Ibu, bukan itu yang kumaksud. Karena aku memikirkan ayah, aku takut. Perjalanannya akan terlalu berat. Bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika. Aku tahu tubuhku sendiri. Aku tahu apa yang bisa kutangani. Ini sudah diputuskan. Ibu, kamu tidak sehat. Kamu perlu bersantai. Bagaimana bisa kamu bepergian kemana-mana? Chika, aku tahu kamu khawatir tentang ibu. Tapi aku janji, aku akan merencanakan perjalanan ini agar sangat santai. Ibu tidak akan lelah sama sekali. Aku bilang kamu tidak boleh pergi. Chika, tidakkah kamu ingin, di waktu yang tersisa baginya, agar ibu bisa membuat lebih banyak kenangan berharga? Dokter Budi, katakan padaku, apakah ibu saya layak untuk perjalanan? Ibu Budi, tanda vital Anda stabil, tapi kondisi fisik Anda lemah. Perjalanan jauh bisa berbahaya. Lebih baik Anda istirahat di rumah saja. Dokter, Budi, saya tahu niat Anda baik. Tapi, saya benar-benar perlu keluar, cari udara segar dan jernihkan pikiran. Kenapa terdengar seperti Anda meminta saya mempertaruhkan nyawa? Chika, jujurlah padaku. Apa kamu takut uangmu akan habis? Ibu, bagaimana bisa berkata seperti itu? Bukankah untuk itu kami bekerja, untuk menghidupi ibu, benar kan? Jangan khawatir, kami pasti akan pergi dalam perjalanan ini. Nona Chika, ibumu membesarkanmu, itu tidak mudah. Berapa sih biaya perjalanan? Dasar tidak tahu terima kasih. Sudahlah, ayo kita pergi. Ibu, sejak kecil, pernahkah saya tidak tahu terima kasih? Ibu, apakah angka di atas kepalanya berubah? Kamu tidak bisa melihat rambutku. Dia mencoba membunuhmu. Tidak. Saya tidak bisa langsung bilang dia mau membunuh ibu. Itu akan membuatnya curiga. Sudah saya bilang kamu tidak boleh pergi. Kalau tidak, kita putus hubungan. Baik. Aku sudah mengorbankan segalanya untuk membesarkanmu. Dan begini caramu memperlakukan aku? Kalau begitu kita putus hubungan. Keluar dari rumahku, aku tidak ingin melihatmu lagi. Keluar, sekarang juga, aku tidak mau melihatmu lagi.
Cika, kok kamu bisa egois banget sih? Apa kamu nggak pernah mikirin aku? Kamu tahu kenapa aku mau pergi? Aku mau pergi dan melihat tempat-tempat yang pernah dilewati ayahmu. 20 tahun hidupku kuhabiskan untuk membesarkanmu. Apa aku nggak boleh untuk keluar dan melihat dunia? Ibu. Masa sih aku nggak mikirin ibu? Aku mau ibu bahagia lebih dari siapapun. Tapi, ibu benar-benar tidak boleh pergi. Bu, sudah. Tolong, jangan nangis. Nggak baik untuk ibu. Oke. Cika. Karena kamu sudah sangat bertekad, kita bisa tunda perjalanan ini. Untuk sementara. Kalian berdua keluar dulu. Aku perlu sendirian. Aku nggak boleh biarin ibu dibawa sama dia. Sama seperti aku. Cika. Tunggu. Ada yang mau ketemu ibu. Penting. Cika, tunggu. Cika, ini untukmu. Mereka sudah telepon 3 kali. Pasti ada hal mendesak. Apa? Ada masalah dengan kontraknya. Aku harus ke sana sendiri. Kebetulan sekali. Aku baru saja bertengkar dengan ibu. Dan dia sudah berusaha menyingkirkanku. Dia main trik lama lagi. Dia melakukan hal yang sama waktu lalu. Dia pakai alasan urusan mendesak untuk menyuruhku pergi, lalu ajak ayah jalan-jalan berdua saja. Oke, aku paham. Aku segera ke sana. Ada kontrak penting di kantor yang harus aku tanda tangani. Pihak lain terbang ke luar negeri sore ini. Kalau gitu, kamu harus segera berangkat. Aku akan jaga ibu. Tapi ibu sedang dalam keadaan seperti ini, sangat tidak stabil. Cika, urusan perusahaan tidak bisa ditunda. Kalau ibu, aku akan temani dia. Setelah urusanmu selesai, dan kamu kembali, ibu pasti sudah tenang. Baiklah, Bayu. Kamu berusaha menyingkirkanku? Baik, aku akan ikuti permainanmu. Mari kita lihat selama aku pergi, apa yang sebenarnya kamu lakukan dengan ibu. Baik, aku serahkan padamu. Jangan khawatir. Bayu, kali ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Apa aku salah? Apakah dia benar-benar hanya ingin menyuruhku pergi ke kantor? Bayu sangat perhatian. Dia bahkan ingat untuk membawa selimut. Benar, Bu. Aku ingat ibu punya radang sendi kronis. Selama perjalanan kita, aku akan pastikan ibu nyaman dan enak. Sudah kuduga, dia melakukannya lagi. Persis seperti yang dia lakukan dengan ayah. Bayu, kamu sedang apa? Bayu, kamu ngomong apa sih? Apa yang kamu janjikan padaku di depan pintu barusan? Kenapa kamu ingkar janji? Kenapa kamu berteriak-teriak pada Bayu? Itu ideku untuk membereskan barang-barang. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan aku. Bayu hanya berusaha menjadi anak yang baik. Dia sudah bekerja keras untukmu, dan kamu perlakukan dia seperti sampah. Cika, apa kamu mau merusak kebahagiaanku? Kamu mau aku mati tua dan sakit di sini di tempat tidur rumah sakit ini? Ibu, tidakkah kamu tahu bahwa setiap kali kamu semakin dekat dengannya, umurmu semakin berkurang?
Nona Chika, Bu, tenanglah, kalian berdua, ini rumah sakit. Ada apa dengan nona muda ini? Menantu lakinya begitu setia? Aduh, dia bertingkah seperti anak kecil. Ibu, tolong, tenanglah. Itu akan merusak kesehatanmu. Chika, dia hanya mengkhawatirkanmu. Semuanya, tolong mundur. Aku tegaskan sekarang, aku akan pergi dalam perjalanan ini, apapun yang terjadi. Kalau kamu berani coba hentikan aku lagi, aku akan putus hubungan denganmu sama sekali. Baik. Tapi, aku ikut denganmu. Ibu, hati-hati jalannya. Baik, Ibu, biarkan aku membantu ibu. sebaiknya ibu pulang naik taksi saja. Ibu, hari ini dingin. Pakai ini. Baiklah, Aku sudah buatkan teh kesukaan ibu di dalam termos. Suhunya pas. kamu jauh lebih perhatian daripada yang berdiri di sana. Ayo naik mobil. Bayu, aku akan pastikan ibu melihat sifat aslimu. Halo, saya mau check-in. Ibu, malam ini aku akan menemanimu supaya bisa merawat ibu. Tidak, kenapa harus menemaniku? Kamu harusnya bersama Bayu. Ibu, Chika hanya khawatir dengan ibu, dan ingin merawat ibu. Aku tidak masalah, aku bisa tidur di ruang luar. Halo, bisa bantu saya mengubah 2 kamar double yang saya pesan menjadi suite keluarga dengan kamar terpisah? Terima kasih. Ya, Pak, Anda sangat perhatian. Ibu. Aku harus dekat dengan ibu untuk melindunginya. Bagaimana dia mencuri umur, aku belum sepenuhnya paham. Tapi aku tidak bisa mengambil risiko meninggalkan mereka berdua saja. Ini, ibu. Yang terakhir, kesukaan ibu, jagung. Makan selagi masih hangat. Baik, silakan makan. Baik. Ibu. Tadi, di rumah sakit, aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak marah-marah pada ibu. Aku benar-benar minta maaf. Ibu, keluarga tidak boleh tidur dalam keadaan marah. Chika sudah minta maaf, maafkan saja dia. Baik, duduk dan makanlah. Aku sudah menjauhkan ibu dari kontak apapun dengan Bayu. Umur ibu tidak berkurang sama sekali. Sepertinya kalau kita hanya menjauh dari Bayu, tidak akan ada pertukaran umur. Ibu, aku akan ambil anggurnya. Baik. Ini, ibu. Ini untuk kita. Berbaikan sebagai keluarga. Untuk awal yang baru. Ini. Wah, lihat kamu. Canggung sekali. Maaf, ibu. Aku sedikit terbawa suasana. Tidak apa-apa, ibu. Ada yang tumpah ke ibu? Tidak. Aku akan ambil gelas baru. Chika, gelas ini. Jangan sampai kamu menjatuhkan yang ini. Ini, kamu minum ini bersamaku dan ibu. Habiskan semuanya. Sekarang, bersulang.
Itu kok bisa? Kita bahkan nggak nyentuh dia. Gimana dia bisa mencuri umur ibu? Jadi cuma minum yang dia kasih. Udah cukup buat dia menguras umur kita. Cika, ada apa? Nggak apa-apa. Aku cuma mulai tua aja, cuma seteguk doang aku udah pusing. Jangan khawatir. Semua ini akan segera berakhir. Tinggal sebentar lagi. Apa dia berikutnya akan mengejar aku dan ibu? Lagi nyari apa dia? Dia baru aja mencuri umur ibu, gitu aja. Apa ini kunci dari pertukaran umur? Bayu, akhirnya kutangkap kau. Jadi begini caranya kau menyakiti orang? Cika, apa yang kau bicarakan, hah? Aku lihat kau dan ibu tidur di luar. Aku khawatir kalian kedinginan, jadi kubawakan selimut. Tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana tepatnya dia menukar umur? Cika, ada apa, sayang? Ayo bangun. Jangan sentuh aku. Ibu. Ibu. Cika, ada apa panik-paniknya? Lari-lari begitu? Ibu, Bayu, dia mencoba menyakiti kita. Dia berbahaya. Apa yang kau bicarakan ini? Kau masih setengah tidur, atau terlalu banyak nonton TV? Ibu. Bayu menyelipkan pil tidur ke minumanmu. Ibu. Dia sebenarnya memberimu pil tidur. Aku anak kandungmu sendiri. Kenapa ibu tidak percaya padaku? Cukup, Cika, kamu sudah gila sepenuhnya? Bayu sudah memperlakukan ibu selama ini seperti ibunya sendiri. Mengapa dia mau menyakiti ibu? Tapi kamu selalu menjelek-jelekkan Bayu. Apa maksudmu sebenarnya? Cika, kenapa kamu memfitnahku? Setelah semua yang kulakukan untukmu dan ibu, masih tidak bisa kamu lihat? Jadi begitu. Kamu memang bertingkah aneh belakangan ini. Apa kamu selingkuh? Itukah sebabnya kamu berusaha keras menyingkirkanku? Bayu, beraninya kamu memfitnahku. Beraninya kamu bilang, kamu tidak membiusnya. Hah? Pil tidurnya ada di saku kamu. Beranikah kamu mengeluarkannya di depan ibu? Cika, bukankah kamu sudah cukup membuat masalah? Bagaimana bisa aku punya anak yang tidak bisa membedakan benar dan salah? Ibu. Kenapa ibu tidak percaya padaku? Ada yang sangat tidak beres dengannya. Baik. Karena kamu begitu yakin, akan kutunjukkan. Vitamin. Ibu, aku taruh ini di minumanmu, itu yang aku tambahkan. Akhir-akhir ini, kamu seperti bukan dirimu sendiri.
Kata dokter minum vitamin bisa bantu tidur lebih nyenyak. Jadi, ini semua salahku. Seharusnya aku beritahu lebih cepat. Sayang, kamu selalu memikirkan ibu, dan ibu yang bikin kamu seperti ini. Cika, sekarang minta maaf ke Bayu, sekarang juga. Tidak. Botolnya bilang vitamin. Tapi siapa yang tahu isinya sebenarnya apa? Jadi, aku bawa ini ke rumah sakit untuk dites. Cika, bisakah kamu berhenti? Ini seharusnya jadi perjalanan yang menyenangkan, dan kamu malah bikin semuanya berantakan. Apa kamu mau bikin ibu cepat mati? Ibu, tolong tenang. Cika cuma khawatir sama ibu. Aku tidak menyalahkannya. Aku tidak menyalahkannya. Ibu yang harus minta maaf. Ibu sudah membuatmu menderita ketidakadilan yang besar. Ibu, Pergi. Ibu tidak mau melihatmu. baiklah. Karena kamu tidak percaya padaku, aku akan bawa obat ini ke rumah sakit besok untuk dites. Dokter, apakah hasil tesnya sudah siap? Sudah puas? Bayu berhenti kerja. Hanya untuk bersamamu. Dia sudah memberimu segalanya. Dan begini caramu membalas dia? Cika, di mana nuranimu? Ibu, tolong, tenang dulu. Bayu. Ayo kita lupakan saja perjalanan ini. Ibu capek. Ayo pulang. Ibu, tolong, jangan biarkan masalahku merusak kesenangan. Kita jarang keluar. Bagaimana kalau kita ajak ibuku ikut? Dengan keduanya di sini, aku yakin mereka akan senang. Aku kehabisan waktu. Aku harus cepat cari aibnya. Temanku. Aku di sini. Aku berhasil datang. Lama tidak berjumpa, ya? Ya, sudah lama. Kali ini, aku pikir aku akan tinggal bersamamu beberapa hari lebih lama. Bagus. Kenapa sepertinya kondisi Cika semakin memburuk? Kalau menurutku, kau harus izinkan Bayu masuk ke tim inti perusahaan lebih awal dan mengenal bisnisnya. Lalu kau bisa pensiun dengan tenang dan menikmati hidupmu. Ibu, urusan perusahaan bisa ditunda. Tidak usah terburu-buru. Bayu, ini semua salahku. Aku terlalu cemas. Maukah kau memaafkanku? Apa kamu mau memaafkanku? Kita tidak boleh membuat keributan sekarang. Demi keselamatan ibu. Kita harus membuatnya tetap tenang. Maksudmu bicara soal memaafkan ini apa? Kita semua keluarga di sini? Aku tahu. Akhir-akhir ini kamu sedang banyak tekanan. Aku mengerti. Airnya sudah mendidih. Aku akan buatkan teh untuk ibu. Baik. Bayu sedang baik hati. Dia tidak menyimpan dendam. Biar aku jelaskan. Cika, kalau kamu masih membuat masalah tanpa alasan lagi, jangan panggil aku ibu lagi. Kamu dengar? Wah, teman saya, masalah anak-anak sebaiknya biarkan mereka yang menyelesaikan, sedangkan kita, sebaiknya lebih memikirkan diri sendiri. Sudah. Kalau menurutku, kita harus biarkan Bayu masuk ke manajemen inti perusahaan lebih awal dan mengenal bisnisnya. Dengan begitu, kamu bisa pensiun dengan tenang dan menikmati hidup. Bagaimana kalau kita tanda tangani surat pernyataan minat dulu? Ibu, urusan perusahaan bisa ditunda. Itu peraturan ayah.
Perubahan personel besar perlu persetujuan Dewan Direksi. Betul? Ini, Ibu. Silakan minum teh. Oh, bagus. Aku siapkan ini khusus. Ini menenangkan. Bagus, bagus. Bayu pandai sekali membuat teh. Kamu juga coba minum? Aku minum ini sepanjang perjalanan. Baik. Wanginya enak. Dia memang suka mengutak-atik hal seperti ini. Bayu, menurutmu, umur ibumu berapa tahun lagi? Ibuku sudah bekerja keras bertahun-tahun. Mungkin hanya tinggal sekitar 5 tahun lagi. Hei, ada apa denganmu hari ini? Kamu terlihat tidak fokus. Aku cuma agak pusing. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Umur ibu turun, tapi umur ibu mertuaku malah naik. Kenapa? Apa yang baru saja Bayu lakukan? Bayu, teh yang kamu buat ini enak sekali. Dulu waktu Bapak Budi masih bersama kita, dia selalu ketagihan sama tehmu. Bayu, kamu itu sangat detail dengan tehmu, banyak banget langkahnya. Ayah, ini tradisi turun-temurun di keluargaku. Kalau ayah suka, aku akan buatkan setiap hari. Lelah? Ini. Minum teh. Sebentar lagi, kita akan sampai di paviliun tengah gunung. Ibu, kalau ibu mau, aku bisa seduh lagi. Tentu, tentu. Sejak Bayu mulai buatkan teh untuk ayah, mungkinkah? Jangan diminum. Berhenti. Ibu, aku juga mau teh. Kasih gelas itu. Ah, yang bener aja. Kalau mau teh, minta aja Bayu buatkan segelas lagi. Tidak perlu rebutan. Jika tehnya tidak sesuai selera, Bukan begitu. Ada lalat yang baru saja masuk ke dalamnya. Sudah rusak. tidak masalah. Aku sudah siapkan gelas lain untukmu. Aku akan mengawasimu meminumnya. Seperti yang kuduga. Bayu, kamu ingin aku mati sebegitunya? Jika ada apa, kamu sangat pucat. Kamu tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Aku lelah. Aku butuh tidur. Aku harus lihat apa sebenarnya yang ada di teh ini. Bisa memindahkan umur seseorang. Kok aneh. Kemana perginya semuanya? Jadi, gimana tadi? Seru nggak hari ini? Seru banget. Ibu, tadi kemana? Kok nggak ajak aku? Kami tadi mendaki. Kan kamu lagi nggak enak badan? Jangan dipaksain. Cika, lihat, cantik nggak gelang ini? Bayu nemuin ahli terus dibuatin khusus. Katanya bisa bawa keberuntungan.
Bayu memang menantu laki-laki yang baik. Kamu beruntung, teman saya. Iya, Gelang ini. Ibu, saya senang ibu suka. aku suka banget. Cika, teh yang barusan kubuat di mana? Hilang kemana? Aku minum. Nona Cika, hasil tes tehnya sudah keluar. Ibu, hei. Cika, kamu masih meragukanku? Kamu diam-diam mengambil teh yang kubuat untuk dites. Bayu, tunggu, biar aku jelaskan. Aku cuma ingin tahu ada apa di dalam teh itu. Hanya itu. Cika, janji apa yang kamu berikan padaku kemarin? Kamu bilang akan berhenti dengan omong kosong itu, tapi baru saja aku lengah, kamu langsung berulah begini. Apa kamu tidak percaya Bayu, atau aku? Jadi, begini caranya anak laki-laki saya diperlakukan di keluargamu, Bayu, demi kebaikanmu, berhenti dari pekerjaannya. Dia selalu menurut pada kemauan keluargamu, memberikan segalanya untukmu, melakukan segalanya untuk keluargamu. Dan kamu pikir dia akan menyakitimu? Nak, lihat bagaimana kamu memperlakukan keluarga mereka. Apa mereka bahkan menghargainya? Kenapa kamu menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Kita sudah selesai dengan pernikahan ini. Ceraikan dia. Lakukan besok. Oh, teman saya, tidak, mereka tidak boleh bercerai. Aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Bagaimana mungkin aku meragukannya? Ini semua salah anak nakal ini. Dia sangat kekanak-kanakan. Sudahlah, jangan marah sekarang. Lupakan saja, tidak apa-apa. Karena Cika tidak tahan denganku, sebaiknya aku pergi saja. Bayu, kamu tidak boleh pergi. Kalau ada yang harus pergi, itu kamu. Ibu, aku tidak peduli kalau ibu menyalahkanku. Aku hanya ingin ibu tahu bahwa teh itu mungkin terkontaminasi. Lihat, laporannya ada di sini. Diam. Kamu gila. Kurasa kamu benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Katakan yang sebenarnya. Kamu punya orang lain ya, makanya kamu selalu cari-cari kesalahan Bayu, mau mengusirnya? Ibu memukulku karena dia. Aku belum pernah melihat menantu sepertimu. Anak laki-lakiku tidak seharusnya menerima perlakuan seperti ini di rumahmu. Bercerai saja besok, ikut aku. Teman, kamu tidak boleh pergi. Kamu yang pergi? Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Lebih baik aku tidak punya anak perempuan. Bayu, tenang, jangan marah. Ayo kita kembali ke kamar. Ayo, kembali ke kamar kita, jangan kesal. Sekarang, nenek sihir itu sudah sangat kecewa pada anak perempuannya. Nanti, perusahaannya dan kekayaan keluarganya akan menjadi milik kita. Cika sudah mulai curiga. Mending kita bunuh saja dia. Aku cuma salah lihat. Aku masih punya 4 tahun. Masih ada waktu. Tapi kenapa mencuri umur tiba-tiba berhenti? Mereka ngapain di ruangan itu? Cika, kamu ngapain lagi di sini? Belum cukup masalah yang kamu buat? Masa nggak ada apa-apa? Cika, kamu kesini buat minta maaf ke aku? Jangan sentuh aku. Bayu, aku nggak bakal nyerah.
aku bakal buka kedokmu. Ibu, gelang ini, waktu pertama kali kita dapat, diberkati sama seorang master. Jangan pernah dilepas. Oke, iya. Giok ini sifatnya menyehatkan. Makin sering dipakai, makin awet muda. Makin sering dipakai, makin sehat. Bagus, kalau gitu aku nurutin kamu, tetap dipakai aja. Betul, kita berdua bakal pakainya. Ayo lihat siapa yang duluan jadi 18. Oke. Gelang giok itu. Maaf, tapi Ibu Bayu benar. Giok bisa menyehatkanmu, tapi juga bisa membahayakanmu. Aku perlu cari seorang ahli untuk menyelidiki ini dengan benar. Ibu, Kamu lagi ngapain di sini? Aku butuh istirahat. Tolong pergi. Ibu, kamu sudah lama nggak ngobrol sama aku. Ibu, di dunia ini, hanya kamu satu-satunya keluarga yang tersisa buat aku. Ayo kita berbaikan. Ya? Kamu harus cari waktu buat minta maaf sama Bayu. Dia sangat mencintaimu. Tapi kamu malah menyakitinya seperti itu. Apa kamu masih punya hati nurani? Ibu, Bayu itu sama sekali bukan orang baik. Sebenarnya, aku ini reinkarnasi. Ibu, suatu hari nanti, kamu akan mengerti aku. Mana gelang giok aku? Cika Davis, apa itu kamu? Apa kamu yang mencuri gelang giok aku? Ya. Tapi aku mengambilnya untuk mengungkap kebenaran. Cika, jangan bilang kamu masih mencurigai kalau aku berniat mencelakai ibu, hanya berdasarkan satu gelang giok. Kamu nggak perlu jelasin lagi. Aku sudah menyewa seorang ahli spiritual terkenal. Dia sendiri yang akan memberitahu kita apakah gelang ini ada masalah atau tidak. Izinkan saya memperkenalkan Guru Hampa. Guru, gelang giok yang saya kirim itu, apakah ada yang salah dengannya? Nona Cika, ini cuma gelang giok biasa. Tidak ada yang salah. Teman saya, lihat. Bahkan Guru Hampa sendiri yang bilang, gelangnya baik-baik saja. Cika terus-terusan berusaha menjebak Bayu berulang kali. Dia kenapa sih? Ya, Ibu. Cika pasti punya masalah kejiwaan yang serius, dan dia perlu diobati. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Guru, lihat lebih dekat gelang giok ini. Ibu dan saya tiba-tiba jadi tua dalam semalam. Rambut kami memutih, dan badan kami lemas semua. Seseorang mencuri umur kami. Dia. Saya tahu pasti dia. Cukup. Bayu. Telepon. Rumah sakit jiwa. Segera. Ibu. Lepaskan
lepaskan saya. Ibu, saya tidak gila. Saya bersumpah. Saya terlahir kembali. Saya datang dari masa depan. Ibu, saya juga bisa melihat umur. Ibu masih punya sisa 35 tahun dan saya 100 tahun. Sekarang semuanya sudah direbut oleh Bayu dan ibunya. Ibu, Bayu menginginkan perusahaan. Ibu, jangan berikan padanya. Ibu. Cika, Ibu, jangan khawatir. Begitu Cika pulih, dia akan kembali. benar, teman saya. Jangan khawatir. Bayu ada di sini. Dia bisa menangani semuanya. Bayu, pastikan kamu beritahu rumah sakit jiwa untuk merawat Cika dengan baik. Ibu, jangan khawatir. Aku akan mengatur semuanya. Baik. Mungkinkah benar apa yang dikatakan Cika? Apa yang kamu lakukan? Kembali. Ibu tidak akan percaya padaku. Apa yang harus kulakukan? Cika Davis, ada yang mau menemuimu? Ada yang mau menemuimu. Apa yang kalian berdua lakukan? Bayu Sterling. Berani-beraninya dia datang ke sini? Cika, kamu datang. Ibu menyuruhku membawakanmu baju ganti. Bayu, kamu bahkan tidak mau berpura-pura. Lagi? Memangnya kenapa? Kamu sudah tahu yang sebenarnya, kan? Lagi pula, kamu sudah kalah. Seberapa keras pun kamu melawan, percuma saja. Kenapa? Orang tuaku memperlakukanmu seperti anak sendiri. Apa salah kami sampai-sampai kau perlakukan kami seperti ini? Kenapa? Aku tidak ingin sampai begini. Cika, jujur saja, aku benar-benar mencintaimu. Tapi yang lebih aku inginkan adalah hidup dengan baik. Aku ingin hidup panjang dan kaya raya. Hanya setelah seluruh keluargamu mati, barulah hari-hari indahku benar-benar dimulai. Dasar monster. Bayu, kalau yang kau mau uang, bisa saja kau bilang padaku. Aku bisa memberikannya padamu. Lepaskan ibu saja, ya? Dia sudah tua. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Mana mungkin? Ibumu masih punya perasaan padamu. Agar semua beres, dia harus mati. Tapi jangan khawatir. Aku belum mendapatkan perusahaanmu. Aku akan biarkan dia hidup beberapa hari lagi. Sedangkan kamu akan tetap di sini, di rumah sakit jiwa ini. Aku akan pastikan kamu dirawat dengan baik. Setidaknya biarkan aku mati dengan mengetahui kebenaran. Katakan saja, bagaimana caramu mencuri umur aku dan ibuku? Kamu benar-benar ingin tahu? Lantas kenapa aku harus memberitahumu apapun?
Bayu, aku akan melawanmu sampai akhir. Tangkap pria jahat itu. Tangkap pria jahat itu. Tangkap pria jahat itu. Aku seharusnya tidak memberinya baju-baju itu. Kalau saja aku tidak memberinya baju-baju itu, sayangku tidak akan mati. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memberinya baju itu. Kalau aku tidak memberikannya kepadanya, putri saya tidak akan mengalami pertukaran umur. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Baju. Pertukaran umur. Bukankah ini persis yang terjadi antara Bayu dan aku? Ibu, pertukaran umur apa? Apa yang ibu tahu? Ibu, ya? Apa sebenarnya yang diambil suamimu darimu? Pakaian. Sweater merah. Katanya dia kedinginan. Sudah kubakar semuanya. Dan boneka kain putri saya. Itu juga kubakar. Semuanya sudah dibakar. Pakaian. Boneka kain. Ini semua adalah barang-barang yang sering dia sentuh. Jangan-jangan kunci pertukaran umur adalah dengan membuang barang-barang yang sering dia sentuh? Dulu Chika sangat waras. Apa yang terjadi? Apa aku terlalu memaksanya? Atau, seperti yang dikatakan Chika, apa Bayu sedang melakukan pertukaran umur? Begitu dia menandatangani beberapa dokumen transfer aset terakhir dan surat kuasa, grup angkasa akan menjadi milik kita. Kalau begitu, kita harus mengantarnya melakukan perjalanan kecil terakhir. Ibu, sudah selesai membuang semua barang lama itu? Semua sudah beres, kan? Jangan khawatir, sudah hangus terbakar, tidak tersisa sedikit pun. Ibu, minumlah teh. Kesehatanku benar-benar memburuk. Jika Bayu benar-benar di balik ini, itu mengerikan. Bayu, kamu bilang bisa membaca takdir. Kalau begitu, berapa lama lagi kamu bisa hidup? Aku masih muda. Mungkin, masih ada 60 tahun lagi. Jangan khawatir, aku akan jadi anak yang baik untuk ibu. Nah, dulu waktu kamu dan Chika masih bersama, kesehatanmu sering terganggu, dan rambutmu sudah mulai banyak yang putih. Kenapa belakangan ini? Wajahmu semakin lama semakin segar? Bukankah karena beban kerjaku terlalu berat dulu, dan belakangan ini, aku juga lebih menjaga kesehatan. Lagi pula, dengan ibu di sampingku, perasaanku jadi enak, otomatis kesehatan jadi membaik, kan? Ya ampun. Teman saya, lihat, Chika sudah membuatmu begitu kesal. Kamu menderita karena amarah yang terpendam. Ibu, tolong jangan khawatirkan urusan perusahaan. Bagaimana aku bisa tenang kalau ibu seperti ini? Ini dokumen yang mengizinkanku mengelola urusan perusahaan. Tanda tangani, agar aku bisa secara sah membantu meringankan beban ibu. Tidak mungkin. Bayu selalu anak yang baik. Pasti Chika salah paham. Bayu, ibu sudah tua. Sudah tidak banyak gunanya lagi. Umumkan. Dalam 3 hari, gelar rapat pemegang saham darurat, aku akan secara resmi menyerahkan grup angkasa kepadamu untuk dikelola. Baik, aku akan ikuti pengaturan ibu. Oh, iya, ibu. Ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan dengan ibu. Aku berharap kamu dan ibu bisa pergi bersama. Diam di rumah terus tidak baik untuk kesehatanmu. Lupakan saja. Kesehatanku semakin memburuk. Aku sudah tidak tahan lagi. Dengar, teman saya,
Justru karena kamu tidak enak badan kita harus lebih sering keluar, dapatkan udara segar. Kami para wanita bisa santai saja, tidak perlu terburu-buru. Ini juga kesempatan untuk Bayu mendapatkan pengalaman langsung menjalankan perusahaan. Saat kita kembali, kamu bisa lihat bagaimana keadaannya. Benar. Ibu, aku tahu kamu sangat khawatir tentang Chika. Tolong, jangan khawatir. Aku janji akan selalu mengecek keadaan Chika. Baiklah kalau begitu. Sempurna. Biarkan aku menyimpan ponselmu dulu. Dengan begitu, orang-orang yang tidak tahu apa-apa itu dari perusahaan tidak akan mengganggumu. Bukankah begitu? Apakah cara Bayu menukar umur adalah dengan membakar pakaian? Ibu sedang dalam bahaya serius sekarang. Kenapa dia tidak mengangkat telepon? Dia masih punya ponsel? Dia tidak mau diam saja. Serahkan pakaiannya. Apa? Pakaian itu milikku. Sudah kubilang, itu milikku. Ibu, hidupku juga dicuri oleh suami saya. Apakah kamu tahu caranya, Ibu? Serahkan ponselmu. Ponsel apa? Aku tidak punya. Masih sok kuat, ya? Tidak masalah. Kau toh akan mati. Bayu yang menyuruh kalian. Kalian tidak boleh melakukan ini padaku. Ibuku adalah CEO grup angkasa. Jika kalian membunuhku, dia akan tahu dan takkan membiarkan kalian lolos. Lepaskan aku, tolong. Lari. Kunci pertukaran umur adalah membakar pakaian. Pergi cari guru hampa, sekarang. Tolong, cepat, lari. Bapak Bayu, ada masalah, ada yang tidak beres. Geledah area ini, sekarang. Kita harus membersihkan ini sampai tuntas, ayo. Ada hasil? Tidak ada. Semuanya. Tempat ini penuh energi negatif, ini tidak aman, kita sebaiknya kembali. Bu? Sial, ayo pergi, terus cari. Guru hampa, apa yang kamu lakukan di sini? Tadi, kamu bilang umurmu dicuri, aku khawatir, jadi aku datang mencari kamu. Ceritakan semuanya yang terjadi padamu secara detail, dari awal. Baiklah, aku mengerti. Sekumpulan orang-orang bodoh. Kalian bahkan tidak bisa menangkap satu wanita. Jika Chika lari dan mulai membocorkan rahasia, lalu bagaimana? Karena masih ada sedikit perasaan, aku akan membiarkannya hidup beberapa tahun lagi. Di rumah sakit jiwa, menyelesaikan hidupnya yang menyedihkan. Tapi karena dia nekat ingin mati, maka kita harus membuatnya menghilang untuk selamanya. Sepertinya kamu menjadi korban mantra pencuri umur. Medianya kemungkinan salah satu dari barang pribadimu. Pakaian. Ada seorang wanita di rumah sakit yang menyuruhku mencari kamu. Dia bilang kunci mencuri umur adalah pakaian. Ada satu syarat. Diperlukan sering berpindah tempat. Apakah dia membawamu bepergian sering? Sering pindah tempat? Ya,
Tepat sekali. Guru, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku masih hidup. Tenang, umurmu tinggal sekitar setahun lagi. Sepertinya suamimu pasti melewatkan satu langkah, dia tidak membakar semua bajumu. Atau tidak bisa menemukan jubah jiwamu. Itu sebabnya dia tidak bisa langsung membunuhmu. Dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu jubah jiwa? Pakaian dalammu ditandai dengan simbol khusus. Hanya dengan menghancurkan jubah jiwamu sepenuhnya, dia bisa mengakhiri hidupmu. Bagaimanapun, aku masih punya kesempatan. Guru hampa. Jadi apa yang harus kulakukan sekarang? Mata ganti mata. Pertama, jangan biarkan dia menemukan bajumu yang lama dan menggunakannya melawanmu. Kedua, temukan jubah jiwanya dan hancurkan. Kalau tidak, rapat pemegang saham ini adalah kesempatan terakhirku. Kenapa apinya padam? Jika wanita yang beruntung. tidak masalah. Dia tidak akan menjadi masalah. Di rapat pemegang saham, grup angkasa akan jatuh ke tangan kita. Saat itu, walaupun Chika muncul, tidak akan ada pengaruhnya. Benar, uanglah yang paling penting. Bayu, sebelum perjalanan kita, aku ingin menemui Chika. Bisa antar aku ke sana? Ibu, Chika di mana? Dia masih menjalani perawatan. Lebih baik ibu tidak pergi. Bagaimana kalau begini? Setelah ibu kembali, kita baru temui dia, ya? Baiklah, kalau begitu selama waktu ini, awasi Chika untukku. Jangan khawatir, ibu. Ayo. Ibu, dia setuju. Selamat. Bapak Bayu? Bapak Bayu masih muda dan cakap, memiliki menantu laki-laki seperti Anda. Ibu Budi benar-benar diberkati. Benar sekali. Dengan Bapak Bayu di sini, kita semua bisa tenang. Bayu, kami di sini sangat berbakti dan bijaksana. Temanku, menyerahkan perusahaan ini kepada Bayu adalah langkah yang cemerlang darimu. Semuanya. Ibu Budi sangat khawatir tentang Chika sampai jatuh sakit. Ini benar-benar menguras tenaganya. Kesehatannya memburuk. Dia memutuskan untuk menyerahkan perusahaan ke dalam pengawasanku. Hari ini, saya ingin meminta semua orang untuk menjadi saksi. Saya, Bayu Sterling, akan memberikan segalanya dan tidak akan mengecewakan kalian. Bersulang. Ku dengar Nona Chika jadi berhalusinasi. Dia sudah dirawat di rumah sakit jiwa. Kudengar Bapak Bayu sudah membawanya jalan-jalan kemana-mana. Dan dia masih mencurigainya, itu benar-benar konyol. Ibu Budi yang malang begitu sedih sampai jatuh sakit. Tapi Bapak Bayu, di acara penting seperti ini, bukankah seharusnya Ibu Budi ada di sini? Anda benar sekali. Hanya saja, kondisi Chika terus berubah-ubah. Perawatnya sangat khawatir. Dia sudah tidak seperti dirinya lagi. Aku butuh semua orang untuk bersiap menghadapinya. Apa itu benar Ibu Budi? Ya Tuhan, bagaimana Ibu Budi tiba-tiba bisa seperti ini? Ini semua salahku. Aku tidak menyadari lebih cepat kalau Chika sedang sakit, membuat ibuku sangat khawatir. Menyebabkan rambutnya berubah putih dalam semalam. Lalu dia tidak sengaja jatuh dari tangga. Sekarang dia lumpuh. Iya, kasihan Ibu Budi. Gadis itu, Chika, sangat tidak peka. Ibu Budi orang yang sangat baik, bisa dirugikan oleh anaknya sendiri seperti ini? Bapak Bayu benar-benar berat ujiannya. Untuk wanita gila itu, dia masih harus membereskan kekacauannya. Bayu, kamu memang selalu dramatis. Chika,
Bukankah seharusnya kamu berada di rumah sakit jiwa? Ibu. Bayu, kamu pria jahat. Beraninya kamu menyakiti ibuku seperti ini. Cika, bagaimana bisa kamu masih salah paham dengan Bayu? Kalau bukan karena dia beberapa hari terakhir ini, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ibu, tidak apa-apa. Cika hanya punya penyakit mental. Dia mengoceh lagi. Cika. Satpam, bawa dia kembali ke rumah sakit jiwa. Beraninya kau. Kalian semua digaji keluarga Budi. Masa mau nurut sama orang luar, dan berani menyentuhku? Kalau ada yang berani menyentuhku hari ini, besok, dia dipecat dari perusahaan. Semuanya tentang apakah aku gila atau tidak. Dengarkan saja, kalian akan tahu. Begitu seluruh keluargamu hilang, hidup enakku baru benar-benar dimulai. Itu suara Bapak Bayu. Dia selalu setia. Masa mau celakai Ibu Budi? Cika, kau tega memalsukan rekaman konyol ini hanya untuk memfitnahku? Cika, kau benar-benar sudah gila. Untuk menjebak anak laki-lakiku, kau memalsukan bukti, itu melanggar hukum. Jadi itu palsu. Nona Cika benar-benar tidak punya hati. Kami minta maaf, Bapak Bayu. Sudah. Cika, dengan keributan yang kau buat hari ini, apa kau mau semua orang menertawakan kami? Bayu, berhenti berpura-pura. Aku sudah telepon polisi. Bayu, itu suaramu. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Perlakuan Bapak Bayu terhadap Ibu Budi benar-benar baik. Kita semua sudah melihatnya sendiri. Kalau ini benar, berarti selama ini, apa Bapak Bayu hanya berpura-pura saja, itu terlalu licik. Teman saya, Bayu, selama ini, bagaimana dia memperlakukanmu, kamu tahu sendiri di dalam hati, kan? Kami sudah sangat dirugikan. Kami memberikan hati dan jiwa kami, dan pada akhirnya, kamu membuat kami berakhir seperti ini? Ibu harus percaya padaku. Ini pasti Cika yang bersekongkol dengan mereka untuk menjebakku sengaja. Bapak Bayu, perhatikan kata-katamu. Menuduh seseorang bersekongkol dan menjebak membawa konsekuensi hukum. Anda harus ikut dengan kami. Tunggu, petugas. Pasti ada kesalahpahaman. Bayu selama ini adalah anak laki-laki yang baik selama ini. Aku tidak percaya dia akan menyakitiku. Ya, selidiki dulu. Ya, periksa lagi. Pasti ada kesalahan atau kekeliruan. Bayu, kamu benar-benar memainkan peran yang bagus. Benar-benar menipu semua orang. Bahkan jika polisi datang dengan bukti yang kuat, semua orang tetap akan menganggapmu orang suci. Bagus. Sangat bagus. Kalau begitu, mari kita tunjukkan pada semua orang apa yang sebenarnya ada di balik tindakan berbaktimu itu. Mari kita lihat dirimu yang sebenarnya. Ini catatan arus kas tidak normal dari perusahaan dalam 3 hari terakhir. Lihat ini. Hanya dalam 3 hari, aset luar negeri senilai lebih dari $5 juta ditransfer keluar. Bayu, apakah ini benar? Ibu, tolong, biarkan saya jelaskan. Saya benar-benar dalam kesulitan. Saya sangat butuh uang ini. Saya sebenarnya mau memberitahu ibu. Saya hanya belum ada kesempatan. Ya, teman saya, anak laki-laki saya benar-benar dalam masalah. Dia hanya belum ada kesempatan untuk menjelaskan. Ini semua salah paham besar. Cika, kamu terlalu memaksakan. Apa kamu ingin membuat kami cepat mati? Sejak kamu mulai berkomplot melawan saya dan ibu saya, bukankah kamu sudah mendorong kami ke arah kematian? Petugas,
Jumlah aset yang ditransfer sangat besar. Itu cukup untuk mengajukan tuntutan, kan? Bapak Bayu, Anda dicurigai melakukan pembunuhan dan mentransfer aset dalam jumlah besar. Silakan ikut saya. Tidak mungkin, kau tidak bisa menangkapku. Aku CEO grup angkasa. Aku punya hak penuh untuk menggunakan uang itu. Ibu, aku dijebak. Sumpah. Temanku. Ibu, aku bilang, aku dijebak dari awal. Temanku, kau harus menolong Bayu. Ibu, aku tidak bersalah. Sungguh. Jika kau lihat saja nanti, aku akan kembali untukmu. Oh, aku akan menunggu. Lakukan saja. Anak laki-lakiku tidak bersalah, petugas. Sungguh perubahan nasib yang tragis. Semua kelembutan dan perhatiannya, di balik itu semua, dia menjalankan skema licik. Sangat licik. Kalau Nona Chika tidak begitu cerdik, kekayaan keluarga angkasa sudah habis untuk selamanya. Jangan nilai buku dari sampulnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama bertahun-tahun, semua kebaikannya, semua perhatiannya, semuanya dusta. Ibu, aku sudah coba beritahu sebelumnya, Bayu adalah berita buruk. Dia tidak hanya mengincar perusahaan kita, dia ingin mencuri umur kita. Tapi bagaimana mungkin umur seseorang bisa dicuri begitu saja? Ibu, ayo pulang. Begitu sampai rumah, kau akan melihat semuanya dengan jelas. Baik. Petugas, tolong, anak saya tidak bersalah. Petugas, apa hak kalian menangkap anak saya? Kenapa kalian membawanya pergi? Ibu, lari. Aku tidak terima ini. Kita sudah hampir berhasil, grup angkasa sudah jadi milik kita. Sekarang kita harus bagaimana? Aku baru saja menganiaya petugas. Menurutmu mereka akan membuatku membusuk di penjara? Jangan khawatir, Ibu. Begini caranya. Kita cari nenek sihir itu sekarang juga, dan paksa dia tanda tangani perjanjiannya. Lalu, kita kabur ke luar negeri. Maka kita akan aman selamanya. Bagus, itu anak ibu yang pintar. Guru, terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya pada ibu saya. Itu mantra pencuri umur. Bayu dan ibunya terus mengajakmu jalan-jalan ke berbagai tempat. Setiap tempat yang kamu kunjungi, mereka akan membakar barang-barang pribadimu, semua untuk mencuri umurmu. Kelemahanmu, rambut beruban, insomnia, bahkan kelumpuhan, semua karena ini. Jadi, dia mengajakku jalan-jalan bukan karena bakti, tapi untuk mengambil nyawaku. Dan ayahku, Ya, kematian ayah. Juga ulahnya. Chika, maafkan aku. Aku salah, sayang. Aku tidak tahu dia begitu licik. Kamu sudah tahu dari awal, kamu benar. Aku terlalu keras kepala. Aku menolak, percaya apa yang kamu katakan. Aku membuatmu melewati semua penderitaan itu. Ibu, jika aku bisa menyelamatkanmu, aku tidak peduli apa yang terjadi padaku. Guru, kumohon, aku memohon padamu, tolong selamatkan putri saya. Bahkan jika itu berarti memberikan nyawaku sendiri. Dia masih muda, dia tidak boleh pergi. Masalah ini, putrimu sudah menanganinya. Dua barang ini adalah jubah jiwa yang guru hampa dan aku temukan di tempat Bayu. Keduanya terhubung dengan nyawa mereka. Jika kita membakarnya, umur yang mereka curi dari kita akan kembali kepada kita. Baiklah, aku akan ambil korek api. Guru, terima kasih atas semua bantuanmu hari ini. Menyelamatkan nyawa adalah berkah yang tak terhingga.
Bayu, apa yang kau lakukan? Lepaskan ibuku. Dengan senang hati. Serahkan aset grup angkasa dan perusahaan itu sendiri. Tanda tangani kontrak ini. Kalau tidak, kau bisa menjenguk ibumu di liang kubur. Jadi, apa pilihanmu? Kesabaranku sudah menipis. Tidak. Aku akan menandatanganinya. Aku akan tanda tangan. Ini. Cika, kalau saja kau mendengarkan tadi, ini semua tidak akan terjadi. Setidaknya dengan begini, kau bisa tinggal di rumah sakit jiwa dengan ibumu beberapa hari lagi. Sayang sekali, tapi sekarang kalian berdua mati. Bayu, kau hina. Apa yang ada di tanganmu? Cika, sembunyikan jubah jiwaku. Jangan biarkan mereka mendapatkannya. Itu jubah jiwa. Nak, bakar itu. Bukan hanya nenek sihir ini, tapi Cika juga harus mati. Segala sesuatu ada balasannya. Teman-temanku, lautan penderitaan tak berujung, berbaliklah sebelum terlambat. Diam. Kau penipu. Jangan ikut campur. Cika, serahkan jubah itu. Kalau tidak, aku bunuh kalian berdua. Aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberikannya padamu. Tidak. Ibu. Cika, kita akan bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Bayu, kau terjebak. Apa? Kau? Apa yang terjadi? Kok bisa begini? Ini tidak mungkin terjadi. Ibu, kenapa? Cika, apa sebenarnya yang kau lakukan pada kami? Itu karma. Kalian sendiri yang mengundangnya. Yang baru saja kalian bakar adalah jubah jiwa kalian sendiri. Apa yang baru kau katakan? Tidak. Itu mustahil. Tolong aku. Ibu. Ini. Cika. Akan kubuat kau bayar dengan nyawamu. Aku. Ibu, aku berhasil. Umur kita sudah kembali. Cika, terima kasih. Kebahagiaan terbesar dalam hidupku adalah memiliki anak sepertimu. Guru, kau benar. Pada akhirnya, kebaikan dan kejahatan pasti akan dibalas. Jika hati seseorang berubah menjadi baik, berkah akan mengikutinya. Jika hati seseorang berubah menjadi jahat, mereka akan menuai apa yang mereka tabur.